Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang baik Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu, Tuhan, ku rasakan kekudusanmu memenuhi kami, memenuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari sama-sama katakan pujian dari Allah, saat indah ya Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu.
Shalom Bapak Ibu semua, apa kabarnya semuanya? Khususnya saya menyampaikan shalom untuk para leader GMCC, Gembala Kul, pengerja dan jemaat-jemaat yang ada dan mendengarkan. Bapak Ibu semua dengar baik-baik, virus ini sedang mewabah di seluruh dunia, saudara, bahkan di Indonesia termasuk. Jadi akan kena kepada siapapun, termasuk hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia. Mengenal Tuhan dan tidak mengenal Tuhan pun juga akan terkena musibah ini, saudara. Oleh karena itu, ini bukan aib, saudara. Ini bukan kutukan. Pengkhotbah berkata di Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 6 berkata ada waktunya. Ada waktu melahirkan, ada waktu kematian, ada waktu bersuka cita, ada waktu ketawa, ada waktu bersedih, ada waktu gembira. Semua ada waktunya. Ada waktu menjahit, ada waktu membuang. Semua ada waktunya. Mungkin hari ini kita mendengar beberapa hamba Tuhan, para leader di GBI ada yang meninggal. Memang sudah waktunya. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita yang masih ada, yang masih hidup? Buat saya, mengingat badai ini begitu besar, virus ini melanda di mana-mana, tugas saudara dan saya adalah kita lebih dekat sama Tuhan. Ini tanda-tanda awal kedatangan Tuhan Yesus yang akan datang. Tugas kita, ayo dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan, bangun mesbah keluarga. Kita hari ini dipaksa, dijepit, saudara. Mau nggak mau kita cari Tuhan, bukan? Mau nggak mau kita fokus sama keluarga kita. Mau nggak mau kita melihat kelakuan kita. Sudahkah hidup kita hidup dalam kebenaran atau tidak? Hidup dalam kesetiaan atau tidak? Iman kita masih ada atau tidak? Goncangan ekonomi akan semakin bergoncang, saudara. Kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan, saudara akan menjadi orang yang tertinggal, orang yang akan kecewa. Lukas 11 ayat 1 sampai ke 3. Murid-murid Tuhan Yesus bertanya sama Tuhan Yesus, "Guru, bagaimana kami berdoa? Ajarkan kami berdoa." Nah, Lukas 11 itu bicara perikopnya tentang hal berdoa. Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Bapak Ibu, ini doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, dan seterusnya, saudara. Nah, di dalam Bapa kami ini, saudara, kita diajarkan ada beberapa poin. Yang pertama, mari sebelum doa kita mengagungkan Tuhan, karena Tuhan kita senang disembah. Kita menaikkan sebuah lagu pujian penyembahan, sebuah lagu worship yang saudara ingat, lalu kita nyanyikan, kita agungkan, dan kita berkata, "Tuhan, terima kasih, Engkau baik. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau dahsyat, luar biasa." Poin pertama, kita mengagungkan Tuhan. Lalu saudara, sebelum berdoa kita juga berkata, "Tuhan, ampuni dosa saya, dosa yang diperbuat sengaja atau tidak sengaja." Lalu kita berkata, "Tuhan, ampuni dosa saya." Yang ketiga tentang Tuhan, berkati keluarga saya, sertai keluar masuk saya, jagai, lindungi apapun yang kami kerjakan, biar virus, maut, kematian tidak menghampiri keluarga kami. Engkau menyertai hidup kami. Nah, doa-doa itu doa-doa tentang pengagungan, pengampunan, penyertaan Tuhan, dan doa melepaskan pengampunan. Jadi saudara, doa itu berhubungan dengan saudara mengampuni orang, saudara berdamai dengan banyak orang, saudara melepaskan pengampunan, saudara mengampuni orang yang membuat saudara dendam, kecewa, pahit, saudara baru bisa berdoa. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Dalam keadaan yang seperti ini, mari kita intim di hadapan Tuhan. Mari kita fokus sama Tuhan. Mari kita dekat sama Tuhan. Bapak Ibu, saya bawa uang koin, Bapak Ibu. Ada 5 uang koin. Kalau saya taruh begini, berisik sekali, bukan? Kenapa bisa berisik? Karena uang koin itu nilainya tidak begitu berharga. Semakin tidak berharga uang kita, biasanya semakin berisik dan menjadi sebuah koin. Tapi kalau saya kasih contoh uang 100.000 ini, biar saya goyang-goyangkan, saudara, tidak ada suara, suaranya kecil sekali. Artinya apa, saudara? Uang ini berharga, nilainya tinggi. Uang yang berharga, suaranya tidak ada.
Nah, saya memperhatikan banyak di sosial media, banyak orang memaki-maki pemerintahan, banyak orang menghakimi pendeta-pendeta yang dia tidak kenal, bahkan bukan jadi anggota jemaatnya, lalu berkata, pendeta buka gereja terus, ujungnya uang, cari untung. Kalau saudara sering memaki di sosial media, saudara, artinya saudara seperti uang koin. Nilaimu rendah, suaramu berisik. Suaramu seperti tong yang gemerincing keras di mana-mana. Kenapa? Tidak ada nilainya. Tapi perhatikan hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang bertumbuh secara pikiran, secara jiwa, secara roh, diam, tidak pernah komen, tidak pernah mengeluh, tidak pernah membalas waktu dimaki-maki. Termasuk saya juga dimaki-maki. Gereja ditutup, dibilang kurang beriman, nggak punya hikmat, nggak tahu ada penyertaan Tuhan. Bukan masalah iman, ini masalah mari kita taati pemerintah. Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Bapak Jokowi, lebih mengerti, lebih mengetahui strategi keputusan apa yang harus diambil bersama menteri-menteri yang ada di dalam staf kepemerintahan presiden, sangat mengerti dibanding kita. Oleh karena itu saudara, semakin suaramu semakin berisik, artinya jangan lupa nilaimu seperti uang koin. Tetapi mari gali informasi lebih dalam, suaramu pelankan, jangan terlalu banyak memaki, jangan terlalu banyak menghina, menghakimi. Semakin saudara memaki, semakin nilaimu turun saudara. Oleh karena itu, yuk dalam situasi yang tidak jelas, virus akan terus berjalan. Saudara memaki, virus akan ada, korban makin banyak. Pemerintah bekerja secara aktif, bekerja secara bijak, bekerja secara cepat. Oleh karena itu, apa yang saudara keluarkan dari mulutmu bisa mengeluarkan berkat. Dari mulut yang satu mengeluarkan kutuk, dari yang mulut yang satu mengeluarkan berkat. Ketika saudara memaki-maki, saudara, anakmu akan meniru apa yang saudara lakukan. Ketika saudara menghakimi pendeta sana sini, anakmu akan berkata, orang tua saya kenapa ya hidupnya selalu memaki, orang tua saya kenapa ya hidupnya selalu menggerutu. Anakmu akan melihat tidak ada Tuhan dalam diri kita, tidak ada Tuhan dalam dirimu. Oleh karena itu saudara, saya banyak diam. Banyak informasi yang negatif saya nggak pernah lihat, tapi saya mulai mencari sesuatu yang positif. Saya bergaul dengan orang-orang yang positif, sehingga waktu saya bergaul, berkomunitas dengan orang-orang positif, nilai saya semakin hari semakin mahal, semakin berharga. Ketika berharga, orang mulai bertanya, mulai mencari, karena kita menjadi sumber solusi. Bapak Ibu semua, jadilah sumber solusi yang terbaik, yang positif di dalam situasi apapun. Hapuslah kata-kata yang negatif, hapuslah kata-kata yang menghakimi, karena kata-katamu tidak membuat pemerintah berubah. Kata-katamu yang merusak tidak akan membuat virus berhenti, malah membuat panik, membuat kesal, dan orang akan mengumpat balik hidupmu saudara. Oleh karena itu saudara, yuk, kalau kita takut sama Tuhan, kalau kita punya Tuhan, biarlah cermin itu ada dalam diri kita. Jadilah bijaksana, hiduplah dalam takut akan Tuhan, dan buah-buahnya akan terpancar dari perkataan dan kehidupan Bapak Ibu semua. Jagalah hidupmu dari hatimu, karena dari hatimu terpancar kehidupanmu saudara. Banyak orang memaki, akhirnya saudara kebanyakan stres, darahnya tinggi. Akibatnya pelampiasannya menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kalau orang udah stres saudara, dia biasa hidupnya banyak ketakutan, banyak khawatir, banyak ngiri dengan orang lain. Kenapa? Hidupnya penuh dengan kepanikan. Ayub berkata, apa yang aku takutkan itu yang terjadi dalam hidupku. Jadi kalau saudara semakin panik, biasanya stres. Kalau stres, saudara akan memaki, menghakimi. Kalau saudara stres, saudara akan marah-marah. Saudara nggak senang dengan pendeta ini, gereja ini, cari uang, perpuluhan dipakai buat sendiri. Nah, saudara, semakin saudara mengumpat, semakin saudara memaki, semakin saudara menghakimi, di dalam tubuh kita ada namanya satu zat, kortisol, zat yang jahat, racun saudara. Semakin saudara marah, ketakutan, panik. Tapi kalau ketakutannya terus takut sampai dalam, ketakutannya, paniknya sampai terlalu panik, sehingga saudara nggak berani keluar, nggak berani ngomong, cuci tangan berkali-kali, nggak begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini, mandi sehari bisa 10 kali, itu tandanya saudara terlalu takut dan panik. Dan biasanya orang yang takut, orang yang panik, kortisolnya naik, racun yang jahat naik, dan hidupmu tambah bahaya. Imun
di dalam tubuhmu makin berkurang, makin turun, dan virus bisa masuk. Tapi Amsal juga berkata, saudara, hati yang gembira adalah obat, saudara. Di saat situasi seperti ini, saya bersama anak-anak saya, bagaimana caranya kita bisa ketawa bersama, termasuk dengan istri saya. Bagaimana dalam situasi yang membosankan, situasi yang aduh capek ya, makannya itu lagi karena kita tidak berani keluar rumah, kita nggak bisa ke mall, rasanya bosan. Mari saudara, kita para orang tua, kita semuanya buat agenda yang menarik di dalam keluarga. Setiap jam 10 pagi saya berjemur, saudara, buka baju, pakai celana pendek bersama anak saya, kita ketawa-ketawa, lalu kita selfie, kita foto, lucu sekali buat saya. Nanti udah sore saya main badminton sama anak saya, sudah malam saya keliling kompleks jalan, dan saya lakukan sesuatu yang membuat saya tidak membosankan. Mengeluh, jangan lupa, racun itu akan naik, saudara. Kalau naik, berbahaya. Jadi nontonlah hal-hal yang lucu, video-video yang lucu, supaya saudara ketawa dan terus ketawa, saudara. Hati yang gembira adalah obat. Obat itu akan menaikkan imunmu dalam tubuhmu, mengeluarkan zat serotonin, saudara. Dan itu yang menjadi imun kekuatan kita. Selain kita menjaga kesehatan, selain kita makan yang bergizi, selain kita berolahraga, hati dijaga, imunmu diperkuatkan dengan hati yang gembira. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, bergembiralah. Bergembira saudara, dan saya mungkin caranya berbeda. Saya bergembira kalau saya di tempat yang tenang, tidak ada orang sama sekali, ditambah dengan satu alat pancing, saya diam, itu gembira buat saya. Malam-malam jam 11 atau jam 12 malam kalau saya belum tidur, saya ke taman di kompleks, saya duduk sendiri, lalu saya merenung, terima kasih Tuhan untuk hidup ini, lalu merenungkan segala sesuatu yang akan terjadi. Oleh karena itu, mari saudara, pakai hidup saudara, hatimu berdamailah, jangan maki-maki. Tanda orang depresi, tanda orang stres, saudara, dia akan sakit-sakitan, dia akan sakit kepala, asam lambungnya naik terus karena terlalu marah. Itu tandanya. Kalau saudara punya tanda itu, menurut saya saudara, berdamai, jangan maki-maki keluargamu, jangan maki-maki anakmu, ya. Mari kita coba semuanya. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk menyalurkan dana, karena kita akan buka saudara dana untuk membantu rumah sakit umum daerah Tangerang, kita akan membantu pemerintah untuk membeli APD. Apa itu APD? APD itu alat pelindung diri saudara, masker, kacamata, perlengkapan baju, sepatu, dan sarung tangan yang lain-lain saudara. Oleh karena itu gereja jangan hanya berdoa-berdoa, ayo gereja bantu pemerintah, bantu masyarakat sekitarnya, jangan jadi orang egois saudara. Kita akan menyalurkan dana ini ke pemerintah lewat rumah sakit umum daerah Tangerang. Oleh karena itu Bapak Ibu yang mau berpartisipasi dalam Yayasan Rumah Junior, kalau saudara mau mendukung juga gereja, operasional gereja, kita akan bagi masker, kita akan bagi sembako untuk para jemaat kita yang membutuhkan, karena mereka sudah mau 2 minggu tentunya mereka tidak bekerja, apalagi yang mereka bekerjanya harian, tidak dapat uang. Kita akan bantu. Gereja ini harus berdampak. Gereja Gajah Mada City Church harus berdampak atas keluarga, atas bangsa, atas kota Jakarta. Oleh karena itu saudara, saya sebagai gembalamu mengajak saudara, jangan egois saudara. Minggu lalu saya ke supermarket, saya ngeri loh saudara ngelihatnya, karena setiap orang berbondong-bondong menyetok barang. Itu rasanya kayak mau dijarah itu supermarket. Dan saya lihat, aduh kalau keadaannya kayak begini, mungkin yang punya uang, mereka senang karena punya uang. Tapi saya memikirkan, karena begitu banyak orang-orang di bawah saya, di bawah gereja ini yang uangnya terbatas, mereka nggak bisa stok barang. Kalau saudara punya uang lebih, makanan lebih, beras lebih, masker lebih, sanitizer lebih, apapun yang lebih saudara, yuk lihat kiri kanan saudara, bahkan orang-orang yang di jalanan. Kayak kita memberikan masker untuk pegawai-pegawai restoran yang nggak menggunakan masker, tukang parkir yang nggak menggunakan masker karena tidak disediakan. Mari kita berbagi supaya mereka survive, dan kita juga nggak lama-lama diisolasi di rumah kita sendiri. Tentunya kan nggak enak 2 minggu, tambah lagi 2 minggu. Kalau saudara tanya sama saya, badai ini kapan berlalu, nggak ada yang tahu saudara. Pemerintah pun juga nggak ada yang tahu. Selama saudara mengisolasi diri,
tidak bertemu orang, menjaga kesehatan, berolahraga, kita bisa memutuskan rantai virus ini, saudara. Bapak Ibu, saya mengajak kita berdoa ya. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat para jemaat ke Jemaat The City Church atau jemaat dari gereja lain yang menonton acara GMCC online. Hamba-Mu berdoa biar kekuatan Tuhan, keberanian, sukacita, damai sejahtera Tuhan turun atas hidup kami masing-masing. Biar hati kami gembira. Kami boleh takut, tapi ketakutan itu tidak menguasai hidup kami. Kami boleh panik, tapi kepanikan kami tidak menguasai tubuh kami, pikiran kami, sehingga imun tubuh kami turun. Kami akan jadi tenang supaya kami bisa berdoa. Kami berdoa buat keluarga-keluarga, buat pekerjaan-pekerjaan. Turunlah damai sejahtera Tuhan, sukacita. Bapak Ibu, mari angkat kedua tanganmu, menerima berkat. Biar berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Yesus Kristus sebagai perantara Tuhan kita, dan penyertaannya Roh Kudus memberikan damai sejahtera, sukacita, hidup setia dalam Tuhan, hidup dalam kekudusan, menjaga iman kita sampai Tuhan Yesus datang. Dalam nama Yesus, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.